Baiklah, perkenalkan nama saya Adung. Saya berasal dari Prodi Ekonomi kelas A17. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya kerjakan. Adapun keterlambatan saya itu tidak mengikuti presentasi di minggu lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Agusta karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengulang presentasi ini. Baiklah, materi yang pertama yaitu warna-warna liturgi. Di sini ada beberapa warna liturgi. Yang pertama yaitu warna putih. Warna putih ini melambangkan kemuliaan. Biasanya warna liturgi yang berwarna putih ini dipakai di saat masa Natal, masa Paskah, dan masa perayaan Yesus. Yang kedua adalah warna merah. Warna merah ini biasanya digunakan pada Minggu Palma, Minggu Orang Kudus, dan Minggu Jumat Agung. Yang ketiga itu ungu, yaitu melambangkan pertobatan, persiapan kurban, dan Minggu Advent. Yang berikutnya adalah warna hijau, yaitu melambangkan kesegaran atau menyegarkan. Biasanya masa ini biasa dipakai untuk tahun liturgi gereja. Warna hitam yaitu menandakan duka cita. Biasanya digunakan di Minggu Arwah. Adalah alat-alat liturgi. Di sini ada dua alat liturgi yang saya ambil. Yang pertama adalah piala atau cawan. Piala ini adalah tempat anggur untuk dikonsekrasikan, di mana setelah konsekrasi menjadi tempat untuk darah Kristus. Piala ini melambangkan cawan sengsaranya Kristus. Yang kedua, porifatorium, yaitu sehelai kain yang berwarna putih yang digunakan untuk membersihkan piala. Setelah digunakan, purificatorium ini dilipat kembali menjadi 3 memanjang, lalu diletakkan di atas piala. Hukum moralitas Katolik. Moralitas Katolik adalah sebuah kategori besar dan doktrin di dalam Gereja Katolik Roma. Sejajar dengan etika religius, moralitas ini lebih mengacu kepada bagaimana seseorang itu bertindak. Contohnya, bagaimana seseorang itu bertindak kepada yang lebih tua. Kodrat dan kebudayaan memiliki bangunan yang erat, hubungan yang erat. Yang kedua, kebudayaan adalah segala sarana dan upaya manusia untuk menyempurnakan dan mengembangkan berbagai bakat bawaan jiwa. Selanjutnya, gereja dan ilmu pengetahuan. Di sini yang pertama, Gereja Katolik mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kesalahpahaman mengenai ketidakcocokan kitab Kejadian dengan teori asal mula kehidupan. Di sini kesalahpahamannya adalah menurut kitab Kejadian diajarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 7 hari, dan sedangkan menurut pendapat ahli atau pengetahuan menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan miliaran ribu tahun lamanya. Yang ketiga, kesalahpahaman keluar kalau gereja menentang ilmu pengetahuan karena gereja menganiaya Galileo. Berikutnya adalah tanggung jawab gereja dalam hidup politik. Kuasa Kristus nyata dalam politik. Kenapa dikatakan begitu? Yang pertama, yang dinamakan arti bidang politik pasti mengarah ke kejahatan. Di sini biasanya orang berpolitik tidak boleh ada Tuhan yang lain selain Allah. Biasanya orang politik mengandalkan menyembah berhala karena ingin menang di dalam politik. Yang kedua, perdamaian Kristus diwujud nyata dalam politik. Karena terkadang hidup berpolitik itu akan menjadi kejam dan sangat keras. Contohnya, dikarenakan hal politik, biasanya orang-orang itu lupa akan keluarga dan sangat kejam. Siapapun yang akan menghentikan ataupun siapapun yang menganiayanya dalam berpolitik akan dibalas dengan kejahatan. Saya rasa sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, dan
jika PPT saya kurang menarik.